Oke, halo semuanya. Kenalin aku Faiz dari Aktuaria UGM Angkatan 2023. Dan di video kali ini aku bakal bahas lanjutin yang video sebelumnya. Masih tentang fungsi. Kalau kemarin itu kita bahas fungsi komposisi, sekarang kita bahas fungsi inverse. Oke, mungkin langsung aja ya. Mungkin penjelasan fungsi inverse sedikit. Kalau kalian udah paham ya udah skip aja. Eh, Fungsi inverse tuh gini konsepnya. Misal ada fx sama dengan x plus 1. Fx itu kan kita sama aja y sama dengan x plus 1. Nah, fungsi inverse itu kita dibikin menjadi x sama dengan titik-titik gitu. Dibalik. Kalau tadi y sama dengan x plus 1, berarti sekarang x sama dengan y min 1. Nah, x ini adalah fy, ya enggak? Fy sama dengan y min 1. Nah, fy ini sama aja kayak f inverse x. Ini sama dengan x min 1. Tinggal diganti aja y dengan x gitu. Oke, udah gitu aja. Terus kita bahas soal kayak ini. Maaf. Terus selanjutnya kita bahas soal yang ini. Nah, kali ini fungsinya tuh ada dua ya. Fx kita tulis lagi aja ya. Fx sama dengan 2x per 3 plus 1 jika x lebih dari 2. Terus min x min 2 kuadrat jika x kurang dari sama dengan 2. Nah, terus terus apa nih? Kita ngapain nih? Kita bagi dengan dua kasus. Karena emang ada dua kondisi ya. Untuk x lebih besar sama dengan lebih besar dari 2 sama x kurang dari 2. Nah, kita tulis di sini aja. Langsung aja. Kasus yang pertama adalah untuk x lebih dari 2. Kita tulis aja ya. Y sama dengan 2x per 3 plus 1. Kita kan tujuannya cari x sama dengan ya. Ya udah kita otak-atik aja bentuknya. Jadi sini 1 2 dikurangi 1 berarti y min 1 sama dengan 2x per 3. eh y min 1 sama dengan eh sama y min 1 yang dikalikan 3y min 3 sama dengan 2x dan x sama dengan 3y min 3 per 2. Nah, sudah. Oke, lanjut. Nah, ini kita udah dapat nih x sama dengan ini. Tapi sebenarnya kita lingkarin dulu ya. Nah, sebenarnya kita habis cari kayak gini, kita cari domainnya. Sebenarnya kalau kalau fungsi inverse itu berarti, nah, misal ada fungsi biasa nih ya kan. Itu ada domainnya x lebih dari 2. Nah, kalau di inverse kan, nah domain dari inverse-nya itu merupakan range dari fx ini. Nah, maka kita cari range dari fx ini dengan cara salah sih. Maaf, maaf. Yaudah, pokoknya kita cari domain untuk fungsi inverse gitu lah. Nggak penting tadi lanjutin aja. Eh, Domainnya apa? Ini domainnya x lebih dari 2. Kita masukin aja ya. Kita tulis di sini dah. Domain 3y min 3 per 2 lebih dari 2. Kita lanjutin aja. Ini bisa ya. 2 ruas dikali dengan 2. Iya betul nggak? Terus kedua ruas ditambah 3 4. Terus y lebih besar dari 7 per 3. Nah, udah. Nah, ini domain. Domain untuk fungsi ini. Terserah kita mau notasiin sekarang atau nanti. Langsung aja kali ya.
Berarti F inverse X itu sama dengan, nah ini kita tulis ini, kita tulis 3Y min 3/2, tapi kita ganti dengan X. 3X min 3/2. Domainnya yaitu ini. Untuk Y lebih dari 7/3. Kok Y? Kita ganti X. Untuk X lebih dari 7/3. Nah, kita udah dapat satu. Tinggal satu lagi di sini, di kanan boleh. Untuk yang kondisi sesudahnya, sebelumnya. Untuk kondisi yang satunya gitu. Jadi di sini untuk X kurang dari sama dengan 2. Kita tulislah Y sama dengan apa tuh? Min X min 2 kuadrat. Nah, yaudah. Yaudah kita selesaikan untuk X sama dengan titik-titik gitu ya. Ini kan berarti min Y sama dengan X min 2 kuadrat. Bener nggak? Berarti X min 2 sama dengan plus minus akar min Y. Betul kan? Nah, berarti di sini ada 2 nih. X sama dengan 2 plus minus akar min Y. Kita juga bisa bagi di sini. Bagi 2 kasus juga nggak apa-apa. Ini untuk X sama dengan 2 plus akar min Y. Ya udah, sorry. Lanjut. Satunya untuk X sama dengan 2 min akar min Y. Ini kan udah bentuk X sama dengan ya. Kita cari domainnya satu-satu. Domain berarti 2 plus akar min Y. Ini kan domainnya ini kan kurang dari sama dengan 2. Tulis aja. Kurang dari sama dengan 2. Berarti akar min Y kurang dari sama dengan 0. Bisa nggak? Bisa nggak itu? Nggak bisa nggak sih? Kan di dalam akar tuh harus lebih besar sama dengan 0. Oh bisa, ini karena ada kurang dari sama dengan. Di dalam akar tuh bisa 0. Berarti penyelesaiannya adalah satu-satunya adalah min Y sama dengan 0. Alias Y sama dengan 0. Terus, udah ya kan, kita udah cari domain yang ini. Kita cari domain yang satunya lagi, yang ini. Berarti 2 min akar min Y itu kurang dari sama dengan 2. Ya, kayak ini tadi, kita masukin. Kedua ruas dikurangi 2, berarti min akar min Y kurang dari 0. Iya enggak? Akar min Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau ini di dalam ya, di dalam akar itu kan harus lebih besar sama dengan 0. Berarti ya udah, penyelesaiannya itu minus Y harus lebih besar sama dengan 0. Bener nggak? Atau Y kurang dari sama dengan 0. Bentar aku mikir. Oke, lanjut. Nah, ya bener guys. Ya, pokoknya kalian kalau misal mendapati bentuk yang plus minus gitu berarti kalian jabarin menjadi yang plus dan yang minus. Sekarang kita udah punya 3. Oh, ini belum diselesaikan ternyata. Yang sebelah kiri ini berarti F inverse X adalah apa? Ini tadi. Oh, ini lupa dibunderin ya. Ini dan ini. Sama dengan apa? 2 plus akar min X. Karena y-nya ganti X ya. Untuk Y sama dengan 0. Nah, yang satunya F inverse X itu sama dengan 2 min akar
min x untuk ini x udah diganti nih, sorry. Untuk x kurang dari sama dengan 0. Nah, udah nih kita dapat tiga ini kan. Satu, dua, tiga. Kita bikin ringkasan. Adalah apa? F inverse X. Kan ada tiga nih, kita bagi tiga ya. Dari yang paling gede dulu kali. Adalah 3x min 3 per 2. Min 3 per 2. Untuk X lebih besar dari 7 per 3. Ini 7 ya. Ini X. Terus adalah ini dulu. Ya terserah sih, yang penting rapi aja gitu. Untuk X sama dengan 0 dan 2 min akar min X. Untuk X kurang dari sama dengan 0. Nah, udah. Ini sebenarnya kayak gini. Dan sebenarnya di titik 0 itu sama aja kalian mau masukin yang tengah atau yang bawah. Nah, oh iya, aku perlu statement lagi. Jadi, kalau ini kan fx itu kan terdefinisi untuk semua x bilangan real kan. Ini merupakan fungsi. Berarti karena setiap elemennya tuh punya punya pasangan di daerah range. Sedangkan di fungsi inverse itu di inverse-nya itu bukan selalu merupakan fungsi gitu. Jadi ini f inverse ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ini nggak mencakup semuanya. Ini kan x kurang dari sama dengan 0, x sama dengan 0, sama x lebih dari 7 per 3. Nah, di antara 0 sampai 7 per 3, itu nggak punya pasangan. Ya nggak? Misal, di bawah 7 per 3 itu berapa? 6 per 3 dah. X sama dengan 2 itu kita nggak bisa mendefinisikan di fungsi inverse-nya. Nah, jadi ini inverse bukan merupakan fungsi gitu. Udah sih, gitu aja. Terus